Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati bapak-bapak pengurus masjid, yang saya hormati alim ulama, tokoh masyarakat, cerdik pandai, bapak ibu, orang-orang tua saya yang saya muliakan, hadirin hadirat yang semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Allah masih memberikan kita kekuatan iman sehingga di puasa Ramadan pertama ini kita diberikan kesehatan, kesempatan, waktu luang, dan kita bisa duduk menjelang waktu syuruk. Semoga amal ibadah kita ini diterima oleh Allah dan menjadikan kita hamba Allah yang bertakwa. Bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim. Semoga dengan diringankan lisan kita ini bersolawat, kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Menyambung kajian kita tentang sirah nabawi, Pak. Jadi kalau kita ingat lagi minggu yang lalu, ada cara Rasulullah ini mengajak orang kepada ketaatan dengan menarik perutnya. Artinya dikasih harta. Jadi gitu juga, Pak. Itu berlaku sampai hari ini tuh, Pak. Untuk mengajak orang kepada kebaikan ini kadang kita butuh harta. Kita korbankan harta kita sehingga dia tertarik dia untuk datang ke masjid, untuk sholat. Nah, ini yang dilakukan di Masjid Jogokarian Yogyakarta, Pak. Jadi kalau di sana itu semua fakir miskin didata. Pertama jarak 1 kilo dari masjid. Setelah itu dikasih sembako. Suruh datang ke masjid kasih sembako. Terus nanti makin melebar, Pak. Akhirnya sampai radius 5 kilo dari masjid. Karena rupanya begitu masjid ini punya program yang bermanfaat untuk orang, Pak, berputar dia duit itu, makin banyak pula rezeki masjid itu datang, Pak. Makin berarti dia untuk orang lain, makin banyak rezeki datang. Misalnya macam Masjid Rahmat ini ya, Pak, ya, selalu tiap hari ada kajian, dan itu bukan sedikit dananya. Tapi makin ada program itu makin terus ada jadinya, Pak. Jadi ada masanya kita itu menarik orang lewat perutnya. Misalnya kalau dia jarang datang ke masjid, kasih kupon kurban 5 biji. Wah, itu rajin besok tuh, Pak. Terus sudah tuh menjelang dekat puasa dikasih santunan agak besar sedikit. Jadi berpikir ya, Pak. Saya ingat dulu, Bu, ya. Masjid Imam Bonjol ini kan itu rutin kajian tiap zuhur tuh, Pak, ya. Apa yang membuat kami ustadz ini bertahan, Pak? Mau masuk puasa tuh, Pak, dapat tunjangan, Pak. Jadi malas melepasnya waktu itu, Bu. Jadi kami ini ada juga nih, Pak, ditarik pakai dunia lewat juga loh, Pak, ya. Jadi ternyata memang itu daya tarik, Pak, daya tarik itu. Nanti kembalilah ke niat kita masing-masing. Nah, yang berikutnya ini, Pak, ada namanya Huwaitib. Huwaitib ini, Pak, termasuk tokoh Quraisy yang ikut mengusir Rasulullah. Kemudian dia ikut waktu itu pas perjanjian Hudaybiyah. Setelah Rasulullah 3 hari, kan cuma dikasih waktu 3 hari oleh orang kafir, Pak. Kau hanya boleh 3 hari di Mekah, setelah itu cabut, pulang dari sini. Padahal umat Islam waktu itu, Pak, sedang kuat-kuatnya itu, Pak. Tapi Rasulullah itu memegang janji. 3 hari, oke, 3 hari pulang. Sempat waktu itu, Bu, ya, Umar bin Khattab sempat marah ke Rasulullah tuh, Pak. Apa katanya ke Hamzah?
Apa pula susah ya, tinggal Rasulullah itu menyuruh kita hantam orang-orang Quraisy ini, habis semua saat ini. Kata Hamzah, Rasulullah itu Nabi, pasti dia ada maksud dan tujuan. Kan waktu pertama kali datang ke Mekah mau umroh itu diusir, terjadilah perjanjian Hudaybiyah. Rupanya Pak, begitu tidak boleh masuk ke Mekah selama 1 tahun, dalam 1 tahun itu ribuan orang masuk Islam. Jadi ada hikmah di balik pengusiran Rasulullah mau masuk Mekah itu. Kalau kita ini Bu ya, terima saja takdir Allah yang ditetapkan sama kita, pasti hikmahnya besar Pak. Waktu itu sahabat nggak nyambung dia. Ada yang merajuk jadinya Pak. Ada yang marah jadinya, sampai Rasulullah nyuruh mereka, potong rambut kalian, sembelih hewan kurban kita. Tidak ada satupun yang mau. Masuklah Rasulullah ke tenda Ummu Salamah, istri beliau. Nah istrinya itu yang ngasih pengertian. Wajar aja mereka kecewa ya Rasulullah. Datang udah jauh-jauh, tahu-tahu sampai di sini kau hanya langsung menerima perjanjian mereka yang seolah-olah mereka tidak menganggap adil perjanjian ini. Karena perjanjian Hudaybiyah itu Bu ya, salah satunya adalah kalau ada orang Mekah yang lari ke orang Islam harus dikembalikan ke Mekah. Tapi kalau ada orang Islam yang lari dari Madinah ke Mekah tidak dikembalikan lagi ke Madinah. Kan berat sebelah tuh Pak. Dia kan oleh Rasulullah. Tapi rupanya Bu, diusir 1.500 tahun penaklukan kota Mekah, 10.000 orang masuk Mekah. Jadi hanya waktu setahun Pak rentangnya Islam langsung melejit dia. Dalam kita dagang kan macam itu juga kadang Pak. Kita terima takdir, rupanya dapatlah musibah kebakaran. Habis semuanya, sabar, bangkit lagi. Kadang jauh lebih besar daripada usaha sebelumnya. Tapi yang tak ngamuk-ngamuk Bu ya, tapi kalau menangi matilah itu tak dapat Pak. Jadi kalau orang yang mengeluh dia ketika dapat musibah, pertolongan Allah habis untuknya. Bisa-bisa habis itu pingsan, masuk rumah sakit Pak, 2 hari sudah tuh matilah dia kan. Jadi hindari mengeluh ketika kita menerima musibah. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat. Nah Huwaitib ini Pak, waktu penaklukan kota Mekah dia tahu Pak, dia paling jahat sama Rasulullah, mau kabur dia Bu, mau lari dia. Di sini kita tahu memang orang-orang yang keras hati itu Pak pasti ada Pak. Itulah yang menjadi ujian kita dari jalur Rabbul Minan Nas. Tidak bisa dikasih tahu, tidak bisa diajak ngomong baik-baik. Dia pas melarikan diri nampak oleh Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Abu Dzar Al-Ghifari ini Bu, sahabat Rasulullah yang keras dalam kebenaran. Nah, ini beda ini Pak. Dan dia ini bukan orang sembarangan di Bani Ghifar. Dia ini adalah seorang mantan perampok Pak, yang sangat garang. Jadi waktu dia masuk Islam, dia setelah bersyahadat, apa yang dilakukannya Bu? Dibantai pergi dekat Ka'bah Pak. Syahadat dia kuat-kuat di sana, habis kena keroyok dia Pak. Udah habis dia kena pukul Bu. Apa yang membuat orang berhenti? Ketika Abu Bakar mengatakan, kalian tahu dia siapa? Siapa dia Abu Bakar? Dia Abu Dzar Al-Ghifari dari Bani Ghifar. Kalian berdagang lewat kampungnya, habis dagangan kalian nanti dibuang. Mendengar itu baru berhenti orang mukul dia Pak. Bangkit takut orang sama dia Bu. Dinasehatilah dia sama Rasulullah. Tidak bisa caranya seperti itu Abu Dzar. Kau udah jelas kita sedikit sekarang di Mekah nih. Kau bantailah syahadat depan orang itu. Akan benjol-benjol kau jadinya ya. Apa jawaban Abu Dzar Bu? Kalau kau izinkan akan kucoba sekali lagi ya Rasulullah. Lihat Pak kerasnya Pak. Dia keras tapi kau yang baik. Jangan Abu Dzar, udahlah itu. Akhirnya dia berjanji ke Rasulullah, aku akan pulang ke kampungku dan tidak akan kembali lagi ke sini sebelum aku bawa orang kampungku masuk Islam. Dia itulah yang mendakwahi perampok-perampok Bani Ghifar itu jadi. Kalau kita tibanya kampung bajing loncat tibanya kan ada tempatnya memang di Indonesia nih. Keras. Tapi kalau sempat mereka dapat hidayah, mereka itu kadang jauh lebih kuat imannya itu.
Nah, nampak oleh Abu Zar. Nah, Huwaitib ini tahu Pak. Wah, ini Abu Zar sanggar nih. Dia mau lari, dipanggil oleh Abu Zar. Ada parit, kata Huwaitib, yang menghalangi kami. Jadi pas dipanggil Abu Zar, Huwaitib, kembalilah engkau. Dak, kau pasti mau membunuh aku. Tidak Huwaitib, kami masuk ke Mekah ini dengan damai oleh perintah Rasulullah. Pulanglah kau ke rumah kau, bawa keluarga kau balik, pulang ke rumah. Aku yang menjamin kau aman. Apakah kau menjebak kau Abu Zar? Tidak, aku tidak menjebakmu. Pulanglah. Pulanglah dia Bu, dikumpulkannya keluarga balik di rumahnya. Setelah dia sampai di rumah, didatangi dia oleh Abu Zar. Apa juga yang kau keraskan hati lagi? Udah sebaik-baik itu Rasulullah tuh. Tidak pernah sebetulnya dia menyakiti kalian. Kalian yang selalu menyakiti dia. Bukalah hati kau lagi untuk Islam. Masuklah kau balik dalam Islam. Akhirnya Huwaitib jujur Bu, mengatakan, itulah ya kenapa keras betul hati aku ini menerima Islam. Padahal aku sudah banyak melihat keajaiban di beberapa peperangan. Waktu perang Badar, kata Huwaitib ini, aku melihat dengan nyata orang-orang kafir diangkat oleh malaikat ke langit, diikat. Dia nampak waktu perang itu. Sampai dia berpikir, memang Muhammad ini dijaga oleh tentara gaib. Nampak dia Bu, orang kafir itu yang keangkat oleh malaikat, diikat, dilemparkan. Nampak sama dia. Tapi hati ini tetap tidak mau mengakui. Sekarang aku betul-betul menyesal atas pilihan aku selama ini memusuhi Rasulullah. Aku akan bertemu dengannya dan aku ingin bersyahadat di hadapan Rasulullah. Nah, itu yang melunakkan dirinya Pak. Kata-kata baik dari Abu Zar. Jadi Bu ya, ada seorang guru di Cina. Setelah dia mengajar, disuruhnya muridnya mendekat ke mulutnya. Coba kau tengok mulut aku. Apa yang ada dalam mulut aku? Ditengok oleh murid ini. Tak ada apa-apa lagi guru. Gigi ada tak? Gigi rontok guru. Habis. Lidah? Lidah masih ada, masih macam itu guru. Tahukah kau artinya nak? Gigi itu rontok karena dia keras. Lidah itu ada karena dia lembut. Kalau kau jadi orang yang lembut, kau akan tetap ada. Kalau kau jadi orang keras, kau akan rontok. Nah, itulah yang harus kita pahami itu, Bu. Orang-orang Islam yang keras hati pasti akan rontok. Kalau kita lembut Bu, itu yang menjadi asbab hidayah bagi orang lain. Padahal Abu Zar ini orangnya ngeri Pak. Tapi dengan dia ngomong baik-baik, pulanglah kau Huwaitib, aku yang menjamin keamananmu, kumpulkan kembali keluargamu. Nah, itu yang membuat dia tersentuh terhadap Islam. Kadang Bu, kita orang Islam ini bisa menghambat hidayah orang. Nampak orang tidur di masjid, bangun kau, tak sembahyang kau nih. Mengajar kau tidur kau di rumah lah. Itu tuh Pak bisa menghambat hidayah tuh Pak. Aturan lunak hati orang terhadap Islam tidak jadi dia. Tapi ada juga masanya kita tuh keras, ada masanya lunak. Misalnya anak-anak lari-lari di masjid. Kadang kalau lunak kita menjadilah dia Pak. Keluar ya sayang, bapak-bapak sedang sholat, ibu-ibu sedang sholat, nanti terganggu. Oh macam ulat kelakuannya Pak, panjat-panjatnya ini. Jadi ada yang tegas tuh, keluar kan, kalau main keluar. Nah, itu tengah tanggal kan sarungnya lari. Jadi memang ada harus tegas tuh Pak. Nah, tapi kelembutan yang saya maksudkan ini letakkan pada tempatnya. Mana tahu orang ini baru belajar Islam, tertidur dia. Mungkin kita dengan baik-baik itu yang membuat dia tersentuh. Jadi saya pernah melihat orang menegur orang terkencing berdiri di kamar mandi. Itu sedih saya Pak. Berdiri kau kencing, kenalah air kencing kau ke celana kau. Tak sah sembahyang kau nih. Kan seperti itu Pak. Diam aja orang dulu. Mungkin itu hari pertamanya sholat dan terakhir tuh Pak. Sejak itu mungkin tidak berani dia ke masjid lagi. Ngeri-ngeri orang di masjid ini rupanya.
Sebetulnya pakai aja cara Ibnu Abbas Pak. Kalau menegur orang yang tidak kenal, kalau Ibnu Abbas dulu Bu ya, ditengoknya ada bapak-bapak salah cara beruduk Pak. Dia pura-pura negur anak kecil, nak sini. Kalau mau beruduk tuh gini caranya. Jadi bapak tuh nengok, salah aku lupa tadi. Jadi tidak terasa dia Pak. Kalau sedang makan gitu Bu, kan wirid ibu-ibu nih yang paling banyak. Jadi ibu-ibu ini banyak ilmunya Pak. Suaminya beruduk salah, ngasih taunya sedang makan. Tapi ke anaknya, dedek kalau wudhu itu sayang, sunnahnya adalah membasuh tangan, di sela-sela jari-jari itu disekak. Jadi bapak mendengar terus Pak ya, banyak salah aku tadi, aku tangan duluan baru muka. Nah misalnya gitu Pak ya. Bapak ibu-ibu nih kalau wirid umum aja Pak, habis maghrib tuh Pak ya, bapak langsung sedikit, ibu-ibu nih lah yang bertahan. Saya pernah dulu Bu ya, makanya ibu-ibu tuh kenapa saya bilang banyak ilmunya, majelis taklimnya banyak Pak. Ini banyaklah dosanya, banyak yang diceritakan yang jadinya Pak. Iya karena dia banyak ilmu, banyaklah diceritakan. Itu aja ujian ibu-ibu majelis taklim yang sering rutin itu pula, karena banyak yang ditengok, banyak akhirnya yang dibicarakan. Saya pernah waktu ceramah Pak ya, waktu itu final bola antara Indonesia lawan Malaysia. Pertama seramai-ramai maghrib tuh, saya ingat tuh habis maghrib tuh acaranya tuh. Protokolnya bilang, bertahanlah duduk Bapak Ibu di masjid, kita menambah ilmu agama, apa-apa yang tidak tahu kita tahu, kita amalkan, kita akan mendapatkan kefahaman, terus kita akan mendapatkan keajaiban. Sama protokol-protokol yang ngomong tadi hilang nonton bola Pak. Bapak kosong langsung, tinggal lah ibu-ibu lagi. Habis saya ceramah, nampak saya protokol tuh lari-lari habis nonton bola Pak. Dia mau nutup acara lagi Pak kan. Ya Pak, kalau untuk mengumpulkan orang duduk di pengajian itu memang sulit. Dan tidak selamanya itu salah jamaah. Kadang kami ini juga salah Pak. Kami ini juga salah, amalan juga belum bagus. Kemudian menyampaikan sesuatu yang baik sementara kadang belum mengamalkannya. Jadi itu berpengaruh juga kepada jamaah. Kemudian kami ini ceramah panjang. Kalau Rasulullah itu Bu, ceramahnya tidak ada yang lebih dari 5 menit Pak. Sikit tapi membekas Bu. Kami ini udahlah panjang, tidaklah bisa diserap orang kadang. Pas di dalam masjid ini aja ngingat Bapak nih Pak. Pas keluar, apa kaji tadi Pak? Jangan keras hati. Itu apa lagi Pak? Malas lah Bapak menyampaikannya itu. Tahu tuh tahu, cuma payah Bapak nyampaikan. Memang tidak ingat lagi Pak. Karena yang ngomong orang biasa. Itu bedanya Pak. Kalau Rasulullah ngomong sedikit Bu, membenam ingatan orang kepadanya. Jadi ketika ibu lembut dalam mengajak orang, bapak lembut dalam mengajak orang kepada kebaikan ini, kemungkinan dia taat itu tinggi Pak. Makanya orang-orang dermawan di masjid itu Bu, bisa menjadi sumber asbab hidayah bagi orang lain. Karena dia berduit Bu. Dengan duit ini Pak paling mudah mengajak orang kepada kebaikan. Jadi Huwaitib ini waktu perang Hunain ikut dia Pak. Habis dia masuk Islam, ikut dia perang Hunain Pak. Baru sekali ikut perang berapa dikasih Rasulullah antar rampasan perang? 100 ekor onta Pak. Itu cara Rasulullah melunakkan hatinya Pak ya. Onta taruhlah yang paling jeleknya 23 juta Pak. Berarti 230 juta. Abu Bakar membebaskan Bilal 9 ukiah emas. 9 ukiah itu Pak, 1 ukiah itu 7,4 dinar. 1 dinar 3.578.000. 3.578.000 kali 7 dinar kali 9 ukiah emas. Sama dengan mobil baru. Jadi mereka tuh untuk menjadikan orang kuat dalam Islam itu besar mereka dana. Nah itulah orang-orang dermawan inilah yang bisa melakukan hal seperti itu. Dulu saya sangka Bu, di Masjid Jogokarian tuh masyarakatnya yang paling banyak nyumbang rupiah enggak Pak? Cuman 3 orang cuman Pak. Kalau untuk program-program besar tuh Bu ya,
Hanya 3 orang Pak. Berapa ratus juta pun mereka tanggung. Sehingga Bu, Masjid Jogokarian tuh jumlah jamaah sholat subuhnya sama dengan jumlah jamaah sholat Jumat. Itu ngerinya Bu. Karena betul-betul duit itu berarti untuk masyarakat. Sampai Bu ya, di parkirannya itu apa tulisannya Pak? Hilang mobil Bapak Ibu, kami ganti baru. Hilang sepeda motor, kami ganti baru. Hilang sendal, kami ganti dengan merek yang serupa. Di mana-mana masjid kan yang kita tulis, tolong kunci ganda kendaraan Anda. Karena kalau hilang bukan tanggung jawab pengurus. Itu yang ada Pak. Itu nyaman loh kita sholat. Macam masjid kita ini Bu, ada abang-abang yang jaga sepeda motor. Itu udah otomatis udah menyamankan orang ibadah tuh Pak. Besar pahala pengurus tuh. Macam di masjid dakwah Bu, 4 orang security Pak, 24 jam masjid dibuka sekarang. Betul-betul ditumpahkan ke sana dan security-nya itu Bu, betul-betul macam orang kerja. Jadi 1 orang nunggu dalam masjid ketika orang sholat, 1 dalam masjid, 1 pas di luar masjid untuk melihat sendal, mobil, ada lagi yang jaga tuh. Jadi nyaman orang sholat jadinya Pak. Kalau enggak Bu, kadang kita tarawih Pak, kiri sama kiri sendal kita bawa jadinya. Takut hilang Pak. Sampai panik orang maling nengoknya Bu, kok kiri aja sendal orang di masjid nih. Karena takut kita jadinya. Karena nengok tulisan tuh Pak, akhirnya berpikir-pikir kadang ninggalin Honda Bu kan. Duduk aja di atas Honda tuh dia Pak. Sembayang enggak ya, sembayang enggak ya. Ini stang enggak bisa dikunci lagi ya. Tapi kalau ada aja yang jaga kan nyaman langsung hati orang. Dan memang tidak sedikit Pak. Ingat Bapak Ibu kemarin yang Safwan bin Umayyah itu berapa dikasih Rasulullah Pak? 1 lembah Pak. Ternak Bu, ada onta, ada kambing dikasih semuanya. Jadi memang besar dananya Pak untuk membuat orang tunduk. Dan itu tidak salah. Karena orang kalau maju jadi anggota dewan Pak lebih parah, lebih besar pada itu ikhlas dia Bu. Padahal belum tentu duduk lagi itu Pak kan. Ikhlas dia, saya bukan mengatakan dia tidak ikhlas Bu, cuman agak temenung aja waktu nak terpilih itu aja beda ya Bu. Pemenung agak seminggu, tuh mulai ketawa sendiri, tuh agak 3 hari di rumah sakit jiwa, dah lepas balik Pak. Ya orang aja untuk itu rela habis loh Pak, padahal kan untuk akhirat ini habis juga Bu, cuman berguna. Itu pun kan berguna juga, habis 1,3 miliar, masyarakat dapat piring, dapat apa gitu Pak ya. Sudah tuh begitu dia nak terpilih Bu, tegak dia jalan lewat, oplet lemparnya pakai batu itu aja cuman Pak. Itu dimasukkan ke rumah sakit diikat agak 3 hari kan. Sama habis, tetapi ini habis untuk kebaikan, ini habis untuk keburukan. Makanya banyak orang Islam itu kalah di pemilihan Bu ya. Kami tidak mau main duit Ustaz. Oh ya, kalau pakai air ludah kita nyuruh orang pakai air ludah lah orang milih kita kata saya. Orang untuk buruk rela habis. Dulu ada Pak, saya sarankan Bu ya. Dia yang satu lagi ini jahat, duitnya banyak, dia maju jadi kepala desa. Yang ini baik, duit banyak tapi ngandalillahi ta'ala Pak. Ya kalah lah yang lillahi ta'ala. Maksudnya itu kan namanya kita ngumpulkan orang Pak. Tentu pakai duit Pak. Ini datang Bu, Bapak Ibu, saya maju karena Allah. Saya akan memperjuangkan Bapak Ibu. Sudikah Bapak Ibu memilih saya? Sudi, karena pakai ludah juga Pak kan. Tapi coba Bapak Ibu, ini saya ada kenang-kenangan untuk Bapak Ibu. 1 orang mendapatkan 250.000, ditambah sembako, ditambah selesai itu aman suara tuh. Itu berarti menyuap tuh, kembalikan ke niat. Kalau sempat orang yang jahat duduk Pak, tambah parah lagi nanti. Jangan niatkan menyuap. Tapi kadang itulah Pak, dia setipis kulit bawang antara ikhlas dan apa tuh Pak. Dia setipis kulit bawang deh. Itu yang susah tuh kadang kita berjuang untuk Islam nih. Pertama kita ikhlas Pak. Nyumbang banyak-banyak ikhlas. Sudah tuh mulai pakai hamba Allah sekian, ikhlas. Datanglah orang-orang yang jarang ke masjid gitu Pak kan. Pak Haji ada masalah sama pengurus Pak Haji. Enggak, ngapa gitu?
Tidak biasa ada nama Pak Haji tertulis di papan donatur ini, tidak ada lagi ya. Tutup mulut kau, itu yang hamba Allah tuh aku tuh. Aku malas nulis nama, agak terpancing juga jadi Pak. Udah ikhlas pun kita bisa kena gitu jadi. Jadi memang ini berat. Tetapi mudah-mudahan kalau kita tahu ternyata di zaman Rasulullah Bu, untuk menaklukkan hati orang itu tidak sedikit dan yang besar perjuangan Rasulullah. Jadi ada yang bisa diajak dengan baik-baik, tapi yang pembesar-pembesar Quraisy yang waktu penaklukan Mekah rata-rata besar yang dikasih Rasulullah kepadanya. Sampai Pak akhirnya sahabat banyak yang terkecil hati waktu itu. Kami yang selalu berjuang bersamamu ya Rasulullah. Dari nol kami berjuang bersamamu. Orang ini baru masuk Islam, baru masa banyak untuk dia. Jadi ada juga dipertanyakan Bu. Kok banyak untuk dia, kami kok sedikit dapat. Jawaban Rasulullah apa? Kalau iman kalian tidak aku ragukan lagi. Tapi iman mereka masih lemah. Dengan cara itulah untuk menguatkannya. Lagi pula, mereka dapat harta, tapi kalian dapat aku bersama kalian. Baru senang hati orang tua. Bahkan Rasulullah kan tinggal di Madinah dia, Pak, bukan di Mekah. Mereka hanya dapat harta, kalian dapat aku bersama kalian. Baru terhibur hati para sahabat ya dia, karena terkecil hati juga dia. Jadi misalnya nih Pak, Bu, ada orang yang jarang datang ke masjid, itu bolehlah Pak. Itu jarang datang ke masjid. Kasih agak besar gitu Pak ya. Yang seperti saya bilang tadi itu Bu, pas berbuka bersama Pak, hidangkan untuk dia udang galah, sudah itu rendang, pokok untuk dia aja Pak. Berapa orang yang jarang datang, berbukalah ke masjid. Ada rendang tuh, yang udah rajin ke masjid. Itu baru biasa salah lauk, risoles, karena iman tidak ragu lagi Pak. Tidak pun ada itu dia tetap datang ke masjid. Jadi nampak yang baru datang tuh, kasih lah. Karena gini Pak, memang pengaruhnya besar. Bemerek aja nama rumah makan tuh Pak berpengaruh kepada orang datang di masjid. Ada donatur di Pekanbaru ini pas orang berbuka nih ada dia ngasih 100 bungkus paket nasi ramas itu Pak ya. Nasi ramas itu udah terkenal lah di Pekanbaru nih. Cuman itu pula kata masyarakat, kami tidak pernah dapat nasi bermerek itu. Rupa selesai sama orang dari sore Bu. Ada yang menyembunyikan dalam jok Honda, ada yang ngambil 5 bawa pulang. Itulah payahnya Bu. Tapi kalau misalnya kita ini berbuka macam Masjid Istiqlal loh Pak, setiap tahun itu 3.000 apa 5.000 itu makan. Memang pengaruhnya besar, jamaah pun jadi banyak datang. Kita aja di masjid ini kan pasti tiap hari ada berbuka ya Pak, itu aja udah cukup meramaikan. Saya lihat dulu ada masjid Pak diumumkan tuh, Bapak Ibu antarlah perbukaan ke masjid karena ngasih makan orang berpuasa, kita akan mendapatkan pahala puasa orang yang berpuasa tersebut. Karena kadang ada musafir yang tidak sempat pulang, dia berbuka di masjid kita. Banyaklah orang nyumbang Pak. Rupa dia anak beranak berbuka di masjid itu Pak. Yang musafir dapat kerak bakwan lagi Pak kadang Pak. Habis sama dia ada. Sore udah datang dia. Sampai saya bilang tukarlah pengumumannya nih. Kalau gini kan macam nipu orang. Bilang aja lah kita berbuka bersama di masjid. Siapapun datanglah, itu baru halal ya dia Pak. Tapi kalau udah dibilang katanya untuk musafir, rupanya orang sana suami, istri, anak 5 orang duduk udah sore situ Bu. Rupa untuk melantak apa itu dia Bu. Jadi tidak masak dia sebulan penuh Pak, aman dia. Itu tidak boleh loh Bu. Pasti hidupnya menderita setelah Ramadan. Karena itu termasuk penipuan Pak. Pengumumannya itu menipu. Tapi kalau jelas betul macam semalam saya dengar ada di satu masjid, kami menyediakan nasi bungkus setiap hari. Siapapun Bapak Ibu mau datang ke masjid, datanglah. Itu halal Pak. Siapapun boleh datang. Tapi kalau dijual-jual macam baiklah gitu Pak ya, kita akan mendapatkan pahala. Rupanya dia menyelamatkan dirinya dan anak-anaknya Bu di masjid tuh. Ramai dia makan. Musafir dapat apa semangka kecil itu lagi Pak kan. Sudah tuh kalau berbuka macam itulah di masjid Pak, banyaklah orang tidak sholat jadinya Pak.
Sholat maghrib tuh bagaimana mau apa udah tergelempang di depan tuh Pak, salah 5 dimakan ya Bu, sarabi 2, tuh teh segelas, macam mana mau bergerak lagi Pak. Akhir banyak yang tidak sholat. Udah habis waktu maghrib tuh belum sholat lagi, dia sudah makan tuh, merokok lah sebatang dulu Pak kan. Kadang ngamuk lah dia ke orang koma cepat. Anak itu cepat betul koma, orang masih hidup, dia pula yang mau ditunggu dulu Pak, baru boleh. Jadi ada macam-macam cara bagi kita untuk menarik orang kepada Islam ini. Nah, kemudian Pak, yang paling menjadi ujian oleh Rasulullah Pak dalam mengajak orang masuk Islam adalah Bani Saqif. Itu orang-orang Taif yang pernah melempar Rasulullah pakai batu. Satu-satunya kaum Bu yang paling sulit untuk ditaklukkan hatinya adalah Bani Saqif ini Pak. Cuman ada angin segar bagi Rasulullah ketika tokoh masyarakat Saqif itu mendatangi Rasulullah, namanya Urwah bin Mas'ud. Begitu dia ikuti Rasulullah, ya Rasulullah, aku telah mengenalmu, aku telah mengenal ajaranmu, aku tertarik dan ingin masuk ke dalam Islam ini. Senang hati Rasulullah Pak. Bersyahadat dia di depan Rasulullah, kemudian dia katakan, aku akan mendakwahi Bani Saqif. Kata Rasulullah, untuk saat ini jangan. Jadi udah dinasihati Rasulullah dia Pak, tidak usah. Ya Rasulullah, kau mungkin tidak tahu bahwa aku orang yang sangat dihormati di Bani Saqif. Mereka sayang kepadaku dan keluargaku. Dilarang lagi oleh Rasulullah, tidak usahlah dulu, aku paling faham orang-orang Bani Saqif karena mereka pernah menganiaya aku. Susah untuk ditaklukkan. 15 hari Rasulullah ceramah di sana Pak, 0 pengikut, tidak ada yang mau ikut, tidak ada yang tunduk hatinya. Sampai akhirnya Rasulullah itu diusir dari sana tapi sambil dilempar pakai batu Pak. Itu beratnya Rasulullah berdakwah nih Bu. Dan itulah yang ditiru oleh jamaah tabligh itu Pak. Pokoknya masuk, mau orang mau apa, mereka ambil resiko itu. Mereka itu beramar ma'ruf nahi mungkar. Kami ini beramar ma'ruf cuma ini Pak. Orang jamaah tabligh duitnya habis dia untuk mengajak orang ke masjid ini. Kami duit masjid yang habis untuk kami Pak kan. Jadi tidak ada pahala kadang lagi ceramah ini sebetulnya Bu. Tetapi itulah Pak ya, cara orang itu berbeda-beda, saling tolong-menolong dalam kebaikan. Nah Rasulullah Pak dilempar pakai batu sampai pingsan Rasulullah di kebun anggur milik Saibah. Sampai pingsan loh dilempar pakai batu. Jadi makanya dikasih tahu Rasulullah ke Urwah, tidak usah lah. Kau tebalkan aja iman kau dulu, baik-baik dulu. Tapi akhirnya kata Urwah, tidak bisa ya Rasulullah, tidak sabar rasanya aku mendakwahi kaumku itu. Sampai dia di kaumnya Bu, tegak dia di atas rumahnya Pak. Wahai para Bani Saqif, berkumpullah. Aku mengajak kalian kepada Islam yang sudah terbukti mengikuti ajaran ini akan berdampak baik kepada kehidupan dunia dan akhirat kita. Langsung menancap banyak panah di tubuh Mbak, langsung dibidik sama masyarakat Saqif. Puluhan panah masuk ke badannya dari rumah itu, hilang sayangnya Pak, ngeri nak tuh Pak. Itulah kerasnya hati Bani Saqif itu Pak. Nggak bisa lunak Bu. Jadi waktu sakratul maut tuh ditanya oleh orang, apa perasaan kau saat ini? Aku sangat mulia sekarang, baru masuk Islam akhirnya mati syahid. Itu yang ku banggakan. Nah ini yang dikatakan Rasulullah, dia ini persis sama dengan Habib An-Najjar yang ada di surat Yasin itu, yang ngajak kaumnya untuk beriman akhirnya dia dibunuh. Jadi memang resiko dakwah ke orang-orang yang keras itu memang mati Pak. Kadang kita itu memang menganggap bahwa mungkin orang ini akan lunak hatinya, tapi rupanya di luar dugaan mereka akhirnya menjadi pembunuh. Betul-betul dibunuhnya Habib An-Najjar.
Nah, waktu Islam sudah semakin kuat, Pak, di Madinah, di Mekah, mulai Bani Sakif ini ketakutan. Diutuslah Abdul Jalil Ammar, Bu, utusan dari Sakif menghadap Rasulullah. Tahu Bapak Ibu apa permintaannya? Kami mau masuk Islam tapi izinkan kami menyembah berhala selama 3 tahun. Dinego ya, Pak. Jadi disinilah kita lihat, Bu, betapa tegasnya Rasulullah untuk hal-hal seperti itu. Rasulullah itu lunak, tapi dalam hal ini tegas-tegas saja, Pak. Tidak bisa. Kalau kalian sudah masuk Islam, kalian tidak boleh lagi menyembah berhala. 2 tahun lah ya Rasulullah, 2 tahun aja. Kami nak nyembah, kami simpan aja patung tuh. Tidak bisa. Bagaimana kalau setahun aja Rasulullah? Tidak bisa. Sebulan ya Rasulullah, tidak bisa. Tidak bisa nego, mau Islam kalian tidak. Kalau kalian tidak, kalian macam-macam sama kami serang. Gitulah tibanya lagi, Pak, kata Rasulullah. Karena mereka udah takut, tahu posisinya udah lemah, baru dia mau. Tapi dinegonya, sebulan aja ya Rasulullah, apa tidak bisa? Tidak bisa. Jadi ginilah, kami masuk Islam, tapi boleh tidak kami patung ini hanya untuk hiasan di rumah? Tidak bisa. Harus dihancurkan. Apalah salahnya untuk kenang-kenangan Rasulullah? Tidak bisa. Kalau kami tidak bisa menghancurkannya Rasulullah, tidak perlu kalian, kami yang menghancurkannya. Jadi itu pula, Pak. Rasulullah itu lembut-lembut, tapi kalau untuk urusan tauhid itu tidak, Bu. Sudah dihancurkan patung-patung sembahan Bani Sakif ini, apa permintaannya lagi, Pak? Boleh tidak kalau kami udah syahadat tapi kami tidak sholat? Itulah permintaannya lagi, Pak. Kami syahadat mau nih, cuman kami bolehlah tidak sholat. Tidak bisa. Kalau kalian sudah bersyahadat, kalian wajib untuk sholat. Tak boleh kalian meninggalkan sholat. Oke lah kalau gitu, kami maulah. Tapi boleh tidak kami ini mengangkat pemimpin, tetapi tak boleh dari luar kalangan kami? Oh boleh, tidak ada masalah. Kalian mau ngangkat dari kelompok kalian tidak ada masalah. Tapi boleh tidak kami tidak bayar zakat? Kalau kami sudah sholat, boleh tidak kami tidak bayar zakat, tidak mengeluarkan zakat tanaman kami 10%? Untuk itu direstui oleh Rasulullah. Karena Rasulullah prinsipnya apa, Bu? Kalau orang sudah bersyahadat, yang paling utama diajarkan adalah sholat. Jangan yang lain dulu. Sholat itu dulu. Kalau orang sudah rutin sholatnya, otomatis hatinya mau untuk bersedekah. Itu udah jelas, Bu. Jadi jangan diperumit. Saya kemarin nonton orang masuk Islam di Al-Falah, Darul Mutakin, perempuan. Pertanyaan kita kan 3 tuh, Pak. Adakah yang memaksa kamu secara keras, atau dengan lembut, atau dengan iming-iming? Kalau kamu masuk Islam, kamu akan kaya, hidup kamu akan enak. Ada enggak? Tidak. Apa motivasi kamu masuk Islam? Apakah mau menikah? Tidak. Saya sedang melihat orang Islam itu pakaiannya tertutup, mereka menutup aurat. Berarti ada ingin dia masuk Islam, berarti aman. Pertanyaan kita yang kedua itu apa, Bapak Ibu? Orang tua kamu masih hidup? Masih. Agamanya masih agama Kristen? Iya. Kamu harus tetap berbakti kepada orang tua kamu secara duniawi. Jangan sampai kamu melawan kepada orang tua, durhaka kepada orang tua. Yang ketiga, di Islam ini ada aturan. Kalau kamu sudah bersyahadat, kamu harus sholat. Kamu sanggup? Sanggup. Udah itu aja dulu, Pak. Jadi enggak usah kemana-mana. Lu penting sholatnya dulu. Jadi inilah kajian kita pagi hari ini. Insya Allah akan kita sambung kembali. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.